Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya tengah berada di Masjid Amr bin As yang merupakan masjid pertama di benua Afrika. Masjid ini terletak di kawasan Fustot di kota Kairo. Imam As-Suyuti telah menyebutkan dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah bahwa pasukan Amr bin As ketika datang ke sini mereka mendirikan tenda di kawasan ini. Kemudian ketika hendak pergi ke Alexandria, Amr bin As mau mencabut tendanya, akan tetapi di atas tenda tersebut terdapat burung merpati yang sudah bersarang di sana. Akhirnya Amr bin As pun urung untuk mencabut tenda tersebut. Dan sejak saat itu kawasan ini dinamakan dengan Fustot, artinya tenda, karena adanya tenda Amr bin As yang ditinggalkan di kawasan ini. Tentu ini apabila kita rujuk lebih dalam lagi bahwa ini merupakan manifestasi etik daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa umat ini adalah umatan wasato, sebuah umat pertengahan, sebuah umat yang moderat, yang ia datang ke setiap tempat menggunakan atau membawa pencerahan dan juga membawa perdamaian. Kata wasat sendiri apabila kita baca dalam buku Wasatiyatul Islam karya Muhammad Al-Madani, maka dikatakan bahwa wasat itu adalah pertengahan antara dua kutub. Apabila di dalam sebuah padang rumput, maka pertengahan itulah yang lebih baik daripada pinggir-pinggirnya. Namun hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai moderasi untuk perdamaian dan bagaimana mengukuhkan nilai-nilai tersebut. Maka di sana ada beberapa tawaran solusi yang kami berikan. Di antaranya pertama adalah beragama dengan berimbang, at-tawazun wa ta'adul. Baik itu dalam jasad dan rohani, baik itu ketika memahami dalil harus dengan nakal dan akal. Baik itu ketika kita beragama, beribadah, dan bermuamalah, kita harus memperhatikan faktor dunia dan juga akhirat. Keseimbangan dalam beragama ini merupakan sebuah hal yang paling inti, karena apabila orang tidak seimbang, maka dia akan jatuh kepada salah satu lubang yang ekstrim. Adapun hal yang kedua itu toleransi. Apabila kita sesama muslim, maka perlu memperhatikan hal yaitu tentang bagaimana kita nata'awan fi manatafiq wa natasama fi manaktalif, yaitu berbahu-membahu dalam perkara yang kita sepakati dan toleran terhadap hal yang tidak kita sepakati. Maka di sana terdapat banyak hal yang dapat kita garap bersama, seperti masalah kemanusiaan, masalah tentang lingkungan, dan hal-hal macam yang lainnya. Demikian juga ketika kita membicarakan tentang toleransi eksternal dengan umat agama yang lain, maka kita bisa menggunakan hal-hal yang merupakan kebersamaan antara kita dengan manusia yang lain dapat kita wujudkan melalui nilai-nilai apabila kita bangsa Indonesia, yaitu dengan Pancasila. Apabila kita dengan sesama pemeluk agama, maka kita bisa menggunakan maqasid syariah, yaitu kulliyat al-khams, 5 hal primer yang dilindungi dalam agama-agama samawi dan juga kemanusiaan secara umum, yaitu melindungi agama, kemudian melindungi nyawa, kemudian melindungi akal, kemudian melindungi kehormatan, dan yang kelima adalah melindungi harta. Kemudian setelah itu hal selanjutnya adalah koeksistensi atau kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa ini merupakan garapan bagi seluruh umat Islam, khususnya ketika kita membicarakan tentang koeksistensi. Namun kita ketika membicarakan tentang pembaharuan wacana keagamaan, maka ini merupakan ranah para ulama. Bagaimana ulama mendorong seluruh umat untuk menuju kepada kemudahan bukan kesusahan, menuju kepada tajdid bukan taklid, menuju kepada sesuatu yang tarhib, memotivasi bukan tarhib, menakut-nakuti. Maka dengan demikian apabila kita kukuhkan nilai-nilai ini, insya Allah moderasi Islam inilah yang akan menjadi kunci jawaban untuk menghadapi dekadensi dan juga kerusakan-kerusakan serta krisis kemanusiaan yang kita hadapi pada masa ini.